Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Anak-anak, kita lanjut lagi pembelajaran kita di jam kedua ini, yaitu tematik. Jam pertama kalian bahasa Inggris. Nah, jam kedua kita belajar tematik. Masih di tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Tema 3, energi alternatif. Nah, anak-anak boleh siapkan buku pena 3C dan buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Oke, sudah anak-anak? Siap semuanya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, dapat menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang kedua, dapat menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Kata-kata penting yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema teks. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ayo simaklah teks berikut. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu atau angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Kita bisa memperoleh kata penting berdasarkan teks tersebut, yaitu energi alternatif. Selanjutnya, informasi berdasarkan kata penting tersebut yaitu kata energi alternatif, yaitu sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif. Di antaranya adalah energi angin, matahari, dan energi air. Melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Kita bisa menambah informasi kita dengan melakukan wawancara.
Kita bisa bertanya kepada teman atau orang tua. Sebelum melakukan wawancara, kita buat pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Kita bisa membuat pertanyaan wawancara seperti contoh berikut. Contoh pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang pertama, apakah ayah mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB? Pertanyaan yang kedua, dari mana ayah mengetahui tentang PLTB? Pertanyaan ketiga, apa keuntungan dari penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif? Setelah melakukan wawancara, tulislah jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut, sebuah paragraf. Setelah selesai menulisnya, kamu telah berhasil membuat sebuah laporan hasil wawancara. Menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata biogas maknanya adalah gas dari pembusukan kotoran hewan. Contoh kalimat, biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Perhatikan contoh yang kedua. Kata penting yaitu panas. Makna atau arti dari kata panas, energi yang berasal dari matahari. Contoh kalimatnya, panas merupakan sumber energi yang berasal dari matahari. Meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Ayo simaklah teks berikut ini. Air sebagai sumber energi alternatif. Sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh air. Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai kegiatan. Contohnya, minum, mandi, mencuci, dan memasak. Air juga dimanfaatkan untuk menyiram tanaman serta mengairi sawah dan ladang. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air dapat menggantikan bahan bakar minyak. Energi gerak yang dihasilkan oleh aliran air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air memutar turbin. Turbin yang berputar akan menggerakkan generator. Generator akan membangkitkan energi listrik. Kita bisa memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh aliran air.
Terlebih, kebutuhan energi listrik semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi. Energi listrik dari aliran air tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Namun, kita tetap harus menggunakannya secara bijak. Kita tidak boleh menggunakan air listrik dengan boros. Contoh membuat ringkasan berdasarkan teks bacaan tersebut. Air sebagai sumber energi alternatif. Manusia memanfaatkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Manusia juga memanfaatkan air untuk menyiram tanaman serta mengairi sawah dan ladang. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Energi gerak dari aliran air dapat membangkitkan listrik. Energi listrik dari aliran air tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Meskipun demikian, kita tetap harus memanfaatkan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Ayo simaklah teks berikut. Pemanfaatan briket. Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti BBM. Briket berbentuk balok dan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Briket dapat dengan mudah dibuat. Ayo kita simak alat dan bahan serta cara membuatnya berikut. 1. Alat dan bahan. Bambu atau batok kelapa atau serbuk kayu. Kemudian kanji. Potongan bambu atau pipa peralon setinggi 7-10 cm. Selanjutnya, korek api. Yang kedua, cara kerja. A. Kita keringkan batok kelapa atau bambu atau serbuk kayu sampai benar-benar kering. Kita bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Kita tumbuk halus hasil pembakaran. Kita saring hasil tumbukan. Kita campur hasil saringan dengan adonan kanji secukupnya. Kita cetak adonan menggunakan potongan bambu atau pipa paralon. Kita keringkan adonan untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan dapat memakan waktu hingga beberapa hari. Briket yang sudah jadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Penggunaan briket dapat mengurangi pencemaran akibat pembakaran bahan fosil. Briket bersifat mudah terbakar, tetapi tidak cepat habis. Pemanfaatan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif.
langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks, yaitu pertama, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Tugas anak-anak membaca dan mengerjakan soal yang ada di buku Bupena 3C halaman 149 sampai 150 muatan bahasa Indonesia. Halaman 154 sampai halaman 155 muatan bahasa Indonesia dan halaman 157 muatan bahasa Indonesia. Cukup dibaca, dipahami, dan dikerjakan soalnya. Nah, mengerjakannya tetap di buku Bupena, tidak usah dikirim. Nah, sekarang tugas anak-anak yang dikirim yaitu di buku Bupena 3C halaman 171 nomor 1 sampai nomor 5 muatan bahasa Indonesia. Tulis di buku tulis muatan bahasa Indonesia. Paham anak-anak? Paham ya nak ya? Nah, selamat belajar buat anak-anak, tetap semangat. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu.